27 April 2026, dunia perkeretaapian Indonesia berduka. 3 kereta mengalami kecelakaan akibat ketidakdisiplinan untuk menunggu di perlintasan. 1 kereta menabrak kendaraan roda 4 dan 2 lainnya saling bertabrakan di stasiun Bekasi Timur. Diawali dari KRL yang mengarah ke stasiun Bekasi Timur menabrak kendaraan roda 4 di perlintasan yang dikelola oleh Akamsi. Akibatnya, KRL lainnya yang berada di stasiun Bekasi Timur yang seharusnya dapat diberangkatkan harus tertahan. Naas, karena kecelakaan yang terjadi dalam waktu yang sangat berhimpitan. Akibatnya, sinyal datang mendadak dan jarak antar 2 kereta yang bertabrakan di stasiun Bekasi Timur sangat dekat. Kereta api Argo Bromo Anggrek yang bergerak dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam selepas stasiun Bekasi tidak sempat melakukan pengereman secara maksimal. Akhirnya, kecelakaan besar tak terhindarkan. Kereta api Argo Bromo Anggrek menabrak KRL yang sedang berhenti di stasiun Bekasi Timur. Penyebabnya keegoisan seseorang yang enggan berhenti sejenak di perlintasan untuk menunggu kereta yang lewat. Tapi, sepanjang sejarah, kecelakaan kereta api bukanlah hal yang jarang terjadi. Dari tabrakan, ledakan, hingga bencana alam. Dan inilah deretan tragedi kereta terbesar di dunia. Dan kami ucapkan, semoga keluarga yang ditinggalkan dalam tragedi di stasiun Bekasi Timur diberikan kelapangan dan keteguhan, sekaligus menjadi pembelajaran untuk kelompok masyarakat pada umumnya. Oktober 1987, pagi hari di sekitar Bintaro, Indonesia. Sebuah kereta penumpang yang dikenal sebagai KA Lokal Rangkas Bitung, Jakarta, bergerak menuju stasiun Tanah Abang. Di saat yang sama, dari arah berlawanan melaju kereta jarak jauh yang datang dari stasiun Merak. Kedua kereta berada di jalur yang sama, jalur tunggal di lintas Kebayoran Sudimara. Di saat itu, sistem perjalanan kereta masih sangat bergantung pada koordinasi manual dan sinyal mekanik. Dan disinilah kesalahan terjadi. Diduga terjadi miskomunikasi antara petugas di stasiun Sudimara dan stasiun Kebayoran. Sinyal yang seharusnya menahan salah satu kereta tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Sekitar pukul 8 pagi, di dekat perlintasan Pondok Betung, 2 kereta itu bertabrakan. Benturan terjadi di bagian depan. Gerbong hancur, besi terlipat. Penumpang terjebak di dalamnya. Jumlah korban sangat besar. Diperkirakan lebih dari 150 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Seketika, lokasi kejadian berubah menjadi titik kritis. Jeritan terdengar di mana-mana. Asap masih mengepul dari gerbong yang mengalami ringsek. Dan dalam beberapa menit, warga sekitar menjadi penolong utama. Dengan alat seadanya, linggis, kayu, bahkan tangan kosong, mereka mencoba membuka badan gerbong yang terjepit. Tak lama kemudian, petugas dari PJKA tiba di lokasi, disusul oleh aparat dari kepolisian dan militer, serta tim medis yang juga mulai berdatangan. Evakuasi tidak mudah. Banyak korban yang terjepit di dalam rangka besi. Peralatan berat pun terbatas. Sebagian evakuasi juga harus dilakukan secara manual. Evakuasi berlangsung selama berjam-jam.
korban luka segera dibawa ke berbagai rumah sakit di Jakarta dan sekitarnya. Ambulans datang dan pergi tanpa henti. Namun, tidak semua korban mampu diangkut dengan ambulans. Sebagian dibawa menggunakan mobil pribadi, truk, dan kendaraan warga sekitar. Tragedi Bintaro tidak hanya meninggalkan duka bagi masyarakat Indonesia, tapi juga menjadi titik balik. Sistem sinyal, prosedur komunikasi, dan standar keselamatan kereta di Indonesia mulai dievaluasi secara serius. Juni 1989, malam hari di jalur sunyi dekat Ufa, wilayah Bashkortostan bagian dari Uni Soviet. Dua kereta penumpang melaju dalam arah yang saling berlawanan. Salah satunya menuju Adler dan yang lain menuju Novosibirsk, melintasi jalur Trans-Siberia. Ratusan penumpang berada di dalamnya, dan diantaranya adalah anak-anak. Namun, di bawah rel itu terdapat jaringan pipa gas yang besar, Trans-Siberian Gas Pipeline. Malam itu, sayangnya, pipa mengalami kebocoran. Gas LPG keluar perlahan, mengalir ke lembah di sekitar jalur rel. Karena kondisi geografis, gas tidak menyebar, dan ia terperangkap membentuk awan yang tak terlihat, tidak berwarna, tidak terdengar, namun mematikan. Dua kereta terus melaju tanpa menyadari bahwa mereka sedang memasuki ruang yang telah menjadi bom raksasa. Sekitar pukul 1 dini hari, saat kedua kereta berpapasan, sebuah percikan muncul, diduga dari roda atau sistem pengereman. Dan dalam satu hentikan jari, ledakan besar terjadi. Api melambung tinggi, gelombang kejut menghantam kedua kereta. Sebagian terlempar dari rel. Penumpang berusaha keluar dari kobaran api yang menyebar dengan cepat. Namun banyak yang masih terjebak di dalam gerbong yang akhirnya berubah menjadi perangkap. Dalam hitungan menit, ratusan nyawa hilang. Data resmi mencatat sekitar 575 orang meninggal dunia dan lebih dari 600 lainnya mengalami luka-luka. Banyak di antaranya adalah anak-anak dan keluarga yang sayangnya tidak pernah sampai ke tujuan mereka. Sesaat setelah ledakan, lokasi berubah menjadi lautan api. Suhu ekstrim, api masih menyala, dan gas tersisa masih sangat berbahaya. Tim dari Soviet Emergency Service dan tentara Uni Soviet segera dikerahkan. Namun, lokasi yang terpencil membuat evakuasi berlangsung sulit. Evakuasi dilakukan dalam kondisi yang ekstrim. Banyak korban terjebak di dalam gerbong yang terbakar secara perlahan. Sebagian lainnya ditemukan di sekitar rel, lempar akibat ledakan. Korban yang masih hidup dievakuasi ke kota-kota terdekat seperti Ufa dan Chelyabinsk. Rumah sakit dipenuhi dengan korban luka bakar. Proses evakuasi berlangsung selama berjam-jam dan pencarian korban berlanjut hingga beberapa hari ke depan. Investigasi kemudian mengarah pada satu hal, kebocoran pipa gas yang tidak segera ditangani. Tekanan gas tetap mengalir. Gas terus menumpuk hingga akhirnya satu percikan kecil mengubah segalanya. November tahun 2000. Di pagi hari, sebuah kereta perlahan bergerak naik menuju pegunungan di Kaprun, Salzburg, Austria. Tidak ada tanda bahaya, tidak ada kepanikan.
hanya rutinitas perjalanan menuju resort ski di Kitzsteinhorn. Kereta itu membawa sekitar 160 penumpang. Ia bergerak menanjak, memasuki terowongan yang panjang dan gelap. Sebuah jalur tertutup, tanpa jendela, tanpa banyak ruang untuk melarikan diri. Namun, beberapa menit setelah perjalanan dimulai, sebuah masalah muncul. Di bagian bawah kereta, sistem pemanas mengalami kerusakan. Oli hidrolik bocor dan mulai bersentuhan dengan elemen panas. Dari situlah, api kecil muncul secara perlahan. Awalnya hampir tidak terlihat, namun dalam ruang tertutup seperti itu, api tidak membutuhkan waktu lama untuk menyebar. Material di dalam kereta mulai terbakar. Asap mulai memenuhi ruang. Kereta berhenti di tengah terowongan tanpa jalan keluar yang jelas. Sebagian penumpang mencoba membuka pintu, namun desain kereta tidak memungkinkan evakuasi dengan cepat. Di satu sisi, sistem ventilasi di dalam terowongan justru memperburuk keadaan. Alih-alih mengeluarkan asap, ia menciptakan aliran udara yang mendorong api dan asap ke atas. Terowongan itu seketika berubah menjadi cerobong raksasa. Api naik, asap menumpuk, dan dalam hitungan menit, oksigen berkurang secara drastis. Dari sekitar 160 orang di dalam kereta, hanya 5 yang selamat. Dan yang paling mematikan bukanlah api, tetapi asap. Gas beracun yang memenuhi ruang tertutup, mengambil nyawa dalam diam. Tim penyelamat segera tiba. Namun kondisi di dalam terowongan sangat ekstrim. Suhu tinggi, visibilitas hampir nol, dan struktur berbahaya untuk dilalui. Evakuasi berlangsung dengan sulit. Banyak korban ditemukan di dalam gerbong. Sebagian lainnya di sepanjang terowongan dalam upaya terakhir untuk menyelamatkan diri. Desember 2004. Hari diawali dengan pagi yang tenang di pesisir Sri Lanka. Tidak ada tanda bahaya, tidak ada peringatan. Hanya sebuah perjalanan biasa, kereta yang melaju di sepanjang garis pantai. Kereta itu dikenal sebagai Samudra Devi, sebuah kereta penumpang yang padat. Di dalamnya terdapat ribuan orang yang melakukan perjalanan menuju tujuan mereka masing-masing. Rel kereta membentang di tepi laut. Di beberapa titik hanya berjarak beberapa meter dari garis pantai. Namun, di hari yang sama, ribuan kilometer jauhnya di dasar Samudra Hindia, sebuah gempa besar terjadi. Gempa yang sama yang mengguncang Aceh di tahun 2004. Gempa itu memicu sesuatu yang jauh lebih besar, gelombang tsunami. Beberapa saat kemudian, air laut mulai surut. Fenomena yang bagi sebagian orang terlihat tidak biasa, namun tanpa adanya sistem peringatan dini. Tidak ada yang benar-benar memahami apa yang akan terjadi. Kereta terus melaju, lalu berhenti di dekat area Peralia. Penumpang melihat ke arah laut. Sebagian turun, sebagian tetap di dalam. Lalu, gelombang pertama datang. Air menghantam jalur rel, namun belum cukup untuk menghancurkan kereta. Beberapa orang mengira bahwa bahaya telah berlalu. Mereka justru naik kembali ke dalam kereta, berharap perlindungan ada di dalam sana. Lalu gelombang kedua datang. Lebih besar, lebih kuat, lebih mematikan.
Air menghantam kereta dengan kekuatan penuh. Gerbong terguling, rel hancur, dan kereta terseret. Dalam hitungan detik, seluruh rangkaian berubah menjadi puing. Penumpang terjebak, sebagian terhantam, terseret arus, dan terperangkap di dalam gerbong yang terbalik. Diperkirakan lebih dari 1.700 orang meninggal dunia, menjadikannya salah satu kecelakaan kereta yang paling mematikan dalam sejarah dunia. Tim penyelamat datang, namun mereka menghadapi kondisi yang sangat sulit. Air masih menggenang, puing berserakan, dan korban tersebar di sepanjang jalur pantai. Evakuasi dilakukan secara manual. Warga lokal, relawan, dan petugas bekerja bersama. Banyak korban ditemukan di dalam gerbong, sebagian lainnya terbawa jauh oleh arus laut. Tragedi ini bukan hanya tentang kereta, ia adalah bagian dari bencana yang luar biasa besar yang melanda banyak negara di sekitar Samudra Hindia.